Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Di sini saya Yeni Nurjanah dengan NPM 20101020060 dengan kedua teman saya yaitu Anissa Mutia Ihsani dengan NPM 20101020063 dan Karina Dwi Saputri dengan NPM 20101020068. Yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi merupakan narasi, bagian alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Seseorang harus memahami dokumentasi pada salah satu tingkatan atau derajat pemahaman, yaitu 1. Mampu membaca, 2. Mengevaluasi, dan yang terakhir menyiapkan atau membuat. Selanjutnya ada diagram arus data atau data flow diagram (DFD). Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama. Selanjutnya, hierarki diagram arus data. Pada dasarnya, DFD dapat dirinci lebih lanjut ke dalam jenjang yang lebih rendah agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih rinci dan mendalam tentang sebuah sistem. Karena pada umumnya sebuah sistem tidak dapat digambarkan seluruhnya hanya dalam selembar kertas. Dengan demikian, diagram arus data dapat dibagi ke dalam jenjang-jenjang sesuai dengan kebutuhan sistem. Jenjang tertinggi disebut dengan diagram konteks, yang menggambarkan ikhtisar paling ringkas dari sebuah sistem. Selanjutnya, bagan alir atau flowcharts. Bagan alir menggunakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Secara garis besar, simbol bagan alir dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing, merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau dikerjakan secara manual. Yang ketiga, storage, simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Yang keempat, line-line, simbol yang menunjukkan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir. Selanjutnya, jenis-jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, bagan alir sistem. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, bagan alir program. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Yang keempat, bagan konfigurasi komputer. Bagan ini digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Dan yang kelima, bagan struktur. Bagan ini digunakan untuk merancang program komputer yang menggunakan pendekatan modul. Perbedaan antara diagram arus data dan bagan air. Untuk diagram arus, 1. Menekankan pada aliran data atau logical view. Yang kedua, flowchart digunakan terutama untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada. 3. Hanya menggunakan 4 simbol. Dan yang keempat, menunjukkan urutan proses, dokumen yang terlibat, pihak-pihak yang terkait. Untuk bagan air, 1. Menekankan pada aliran dokumen atau physical view. Yang kedua, flowchart digunakan untuk mendesain sistem baru. 3. Menggunakan lebih banyak simbol. Dan yang keempat, hanya menggambarkan aliran saja.
Kemudian, tabel keputusan atau decision tabel. Tabel keputusan adalah alat sistem lain yang juga bermanfaat untuk membuat dokumentasi. Tabel keputusan berwujud matriks yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kiri terdiri dari 2 bagian, yaitu daftar dokumen dan daftar tindakan. Untuk bagian kanan berisi kolom-kolom yang masing-masing mempresentasikan aturan keputusan atau decision route yang merupakan kombinasi antara kondisi dan tindakan. Bagan manajemen proyek atau project management tools. Alat manajemen proyek yang membantu dalam penyelesaian proyek secara tepat waktu adalah Gantt chart dan diagram jaringan atau network diagram. Untuk membantu penilaian terhadap keberhasilan proyek, penyusunan sistem informasi didasarkan apakah proyek tersebut diterapkan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran atau tidak, maka diperlukan alat manajemen proyek ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.